Amin amin ya rabbal alamin. Wa waruwiya an Anasin ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyara ustadzat wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus pimpinan Majelis Taklim Al-Barakah Al-Mukarramah Ibu Guru Mimi bersama keluarga besar yang mudah-mudahan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama ibu-ibu kita semua insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Irsyadul Ibad sampai, kalau saya halaman 48 ya Bu? Yeah. Oh sama ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya an Anas bin Malikin annahu qala yakhrujus saimuna min kuburihim yaumal qiyamati ya'rifuna yu'rafuna bi'urfi siyamihim min afwahihim. Ya'rifuna apa yu'rafuna nih? Yakhruju atyabu min rihil miski tanqulu ilaihim al-mawaidu wal abariqu maktumatun afwahuha bil miski fayuqalu lahum kulu faqad ji'tum hina syabi'an nasu wa ashribu faqad atistum hina rawan nasu wastarihu faqad ta'ibtum hina istarahan nasu qala fayakuluna wa yashrabuna wa yastarihuna wan nasu masghuluna fil hisabi fi ana'in wa zama'in. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya an Anas bin Malik, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi karena selalu menyertai Nabi ya Bu ya. Anas bin Malik ini terkenal. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik sahabat Nabi, annahu qala, sesungguhnya ia berkata. Siapa yang berkata? Rasul. Anas.
Anas, dari mana? Dari Nabi ya. Yukhrajus yakhrujus imuna min kuburihim yaumal qiyamati. Orang-orang yang senantiasa berpuasa di waktu di dunianya, bukan di kuburan kan puasanya ya. Puasanya di dunia kan? Iya. Orang-orang yang berpuasa keluar dari kubur mereka pada hari kiamat. Mudah-mudahan termasuk kita ya Bu ya. Yu'rafuna bi'urfi siyamihim min afwahim. Mereka dikenal dengan ciri-ciri, dengan dengan pengenalan puasa mereka dari mulut-mulut mereka. Yakhruju atyabu min rihil misk. Keluar dari mulut-mulut mereka itu bau yang sangat wangi, melebihi wanginya minyak misik. Nanti kan kita ibu-ibu setelah Allah tentukan masanya yang disebut dengan yaumul ba'si. Apa itu yaumul ba'si? Hari bangkit, hari dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya. Maka manusia akan dibangkitkan oleh Allah semuanya. Nah, ibu-ibu nanti masing-masing kita ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang puasa itu nanti keluar dari kubur mereka, mulutnya wangi, keluar bau harum, melebihi wanginya minyak misik. Ibu tahu minyak misik kayak apa? Nggak tahu. Iya. Minyak misik. Kalau minyak misik kasturi, minyak misik itu kasturi. Iya, minyak kasturi. Bu Mimi belum tahu. Iya. Minyak misik itu mungkin kayaknya biasa dipakai sama orang-orang laki ya, bapak-bapak. Itu minyak misik itu kayaknya dijualnya di yang suka tukang minyak wangi yang ada 1 cc gitu ya, yang biang-biangnya tuh. Kalau saya nyium bau minyaknya orang laki kagak begitu suka, terlalu sangar ya, terlalu menyengat. Tapi memang orang laki seperti itu ya, menyengat gitu. Kalau orang perempuan tuh samar-samar, lembut gitu. Iya, minyak misik. Iya, kalau di sini sih kayak kasturi. Kayak kasturi. Jenis minyak yang wangi atau parfum. Oh, itu di situ ada. Oh, kasturi. Jadi bisa juga dinamain minyak misik itu minyak kasturi atau beda lagi? Hampir sama. Minyak misik itu maksudnya nama lain daripada kasturi. Minyak kasturi itu ada nama lain daripada minyak misik gitu ya. Kan kalau minyak misik sebetulnya banyak ungkapan-ungkapan yang menyebutkan minyak misik gitu ya. Kalau kasturi malah nggak ada kan dalam bahasa Arab. Minyak kasturi kayaknya bahasa kita ya. Misik itu berasal dari bahasa Arab. Iya. Yang merujuk pada aroma kasturi. Gitu, iya. Kalau kasturi ibu-ibu paham. Pernah ibu nyium minyak kasturi? Enggak juga, sama ya. Jadi nggak bisa ngebayangin ya. Iya. Minyak kasturi. Ya pokoknya seperti itulah ya Bu ya. Seperti lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik itu apa? Harum yaitu minyak kasturi. Tanqulu ilaihim al-mawaidu apa al-abarik nih.
berpindah kepada mereka maidah apa? Meja-meja makan. Meja makan yang buat makan. Meja makan buat makan. Meja hidangan, meja makan. Meja makan ya. Emang iya. Nggak usah pakai disebut meja makan buat makan. Meja makan aja gitu ya. Wal abarik. Abarik itu teko-teko. Teko yang ada belalainya, yang ada gagangnya, kayak begitu tuh abarik. Ibrik. Abarik. Maktumatun, tertutup afwahuha, propnya, itunya, tutupnya apa? Tertutup propnya dengan minyak misik. Jadi itu ibu ngerti nggak sih prop? Ya ininya nih Iya, tutupnya. Jadi tutupnya ini seluruhnya harum dengan minyak misik. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, kulu, makanlah oleh kalian, faqad ji'tum, sungguh kalian sudah berlapar-lapar, hina syabi'an nas, ketika manusia kenyang. Ketika di dunia orang yang enggak puasa lapar enggak? Siang hari enggak lapar. Orang yang enggak puasa. Ya, jadi ini kata-kata yang diucapkan. Yuqalu ini apa yang diucapkan oleh al-mawaid dan abarik, apa diucapkan oleh malaikat. Makanlah oleh kalian. Kalian dulu udah berlapar-lapar. Ketika manusia pada nggak berlapar-lapar. Kenapa nggak berlapar-lapar? Karena mereka nggak puasa. Iya kan ya, kalau nggak puasa nggak lapar kan? Ibu bingung. Lapar nggak kalau nggak puasa? Iya. Ini bukan cerita nanti, sekarang. Ceritanya bukan cerita nanti, di akhirat. Ceritanya cerita sekarang. Orang yang puasa lapar nggak? Puasa. Orang yang puasa lah lapar. Orang yang nggak puasa nggak lapar. Iya, kita sekarang ini lapar ketika puasa. Nanti di akhirat nggak perlu lapar, makan terus. Kenapa? Karena kita waktu di dunianya dulu udah lapar, udah ngerasain betapa laparnya kita dalam keadaan puasa. Nah itu orang-orang yang ketika di dunianya makan dulu, waktunya puasa gak mau makan, nanti dia suruh puasa. Mending kalau suruh puasa, dibalik nanti, ya terbalik ibu-ibu, ya terbalik tuh nanti. Puasa wajib. Puasa wajib, bukan puasa sunnah. Nanti saya berlapar-lapar dong di sana, ya. Jadi ibu-ibu memang manusia itu ada yang rajin puasanya, ada yang rajin sholatnya, puasanya rada-rada enggak rajin, ada yang sholatnya biasa-biasa aja, puasanya biasa-biasa aja, dibaca Qur'annya, gitu ya. Asal jangan semuanya enggak gitu. Ada yang di doanya yang dia kental. Sholatnya cuma sedikit tapi doanya, istighfarnya, az-zakirina ilallah, az-zakirina waz-zakirat, gitu kan ya. As-shaimina as-shaimat, al-qaimina al-qaimat. Jadi nanti kita ada kekhususiatannya. Kalau kita saya, bukan kita, dikit-dikit, dikit-dikit, ya. Ibu rajin puasanya ya, yang rajin puasanya disebut as-shaimat, gitu. Ramadan mah, iya. Kan tadi aku nanya sunat apa wajib gitu ya. Kalau wajib mah, kalau yang wajib mah nggak disebut shaimat, iya. Sunahnya ke bawah ya. Lapar ya puasa ya. Lapar puasa ibu-ibu, ya Allah.
nggak ngiri gitu tuh sama orang yang puasa, ya Allah, nggak ngiri gitu ya, mestinya kan ngiri ya. Ya Allah, boleh nggak ngiri Bu? Boleh. Itu namanya ghibtoh. Ghibtoh itu ngiri, tapinya bukan ngiri terus jelek-jelekin, bukan. Jadi ada ghibtoh, ada hasud. Dia mah puasa, ada apa-apanya tuh. Nah itu namanya hasud tuh. Kalau kayak begitu. Dia mah banyak amalnya, pengen di alam itu. Riya itu mah ya, gitu. Sum'ah itu mah. Jadi makanlah oleh kalian. Karena kalian dulunya lapar. Ketika manusia pada kenyang. Karena mau pada puasa. Puasa wajib ini mah Bu, jangan puasa. Bukan puasa sunat. Nah, nanti nggak masuk ke dalam golongan as-shaimin was-shaimat dong. Washrabu. Tadi saya membaca apa ya? Wa asribu ya. Washrabu. Syariba yasrabu israb. Washrabu faqad atistum hina rawiyan nas. Dan minumlah oleh kalian, sungguh kalian telah berhaus-haus ketika manusia kenyang. Kenyang dari minum ya. Wastarihu, dan istirahatlah kalian. Faqad ta'ibtum hina istarahan nas. Beristirahatlah kalian. Kalian dulunya sudah bercapek-capek, berlelah-lelah ketika manusia bersenang-senang, istirahat melulu, santai melulu, tidur melulu, nggak mau bangun-bangun. Allah nggak jadikan, saya suka pengen nyari ya, suka lupa melulu. Coba deh lihat di Google dah, hadisnya apa. Allah tidak membuat dua keamanan dan dua ketakutan. Maksudnya gini, kalau kita di sini merasa tidak aman terhadap ibadah kita, takut nggak diterima, merasa tidak aman ya. Terus kita bagaimana caranya untuk ibadah secara serius, secara khusyuk, secara ikhlas. Itu kan berarti nggak aman ya. Ada kekhawatiran. Bukan was-was sih, maksudnya ya Allah, mudah-mudahan amal saya walaupun sedikit, tolong ya Allah diterima gitu kan. Nah itu nanti Allah kasih waktu di dunia, di akhiratnya kita akan aman. Tapi kalau di sini santai aja, nggak mau ibadah, pengennya senang-senang aja, uang dihambur-hamburin buat poya-poya, giliran buat sodakoh nggak mau. Nah itu nanti di sananya dia nggak diberikan keamanan sama Allah. Ada rasa ketakutan. Mendingan takut di dunia apa dengan takut di akhirat? Di akhirat. Kalau dia di sini nggak ada rasa takutnya kepada Allah, kepada ibadahnya, maka nanti di akhirat dikasih takut. Ya. Nanti pas giliran kita antri mau diperiksa, di mizan, dihisab, kan belum tahu kan kita nih nasib kita seperti apa. Itu ya Allah, rasa takutnya bukan main. Nanti pas giliran kita di sirat, takut juga. Selamat apa enggak nanti kita melewati sirat. Ketika ini buku-buku berterbangan, catatan amal baik kita. Mana ya? Buku saya mana ya? Berseliweran gitu ya. Ya. Nanti ibu-ibu baru aman kita ketika ketahuan buku kita jatuhnya kemana? Apakah ke kanan, apakah ke kiri? Itu. Jadi di 3 tempat nih Bu. Ya, dimana ketika kita menunggu mana buku catatan kita waktu di dunia. Sampai nanti catatan buku kita itu
baru ketahuan jatuhnya ke kanan atau ke hadapan kita. Terus yang kedua di mizan, ketika mau ditimbang timbangan kita. Kemudian yang ketiga ketika kita di sirat. Nah, di 3 tempat ini seseorang nggak akan ingat sama keluarganya. Kalau di sini kan kita ibu-ibu bentar-bentar kita ingat sama anak kita, sama saudara kita, sama siapa saja yang kita cintai. Nanti di 3 tempat itu nggak ada tuh yang nggak ada yang keikatan tuh sama orang-orang yang dia cintainya, kecuali siapa? Kecuali Nabi, ya. Jadi tuh Nabi tuh siap untuk menjagain kita di 3 tempat itu, di mana orang nggak keingetan siapa-siapa. Belum ketemu? Belum. Hadisnya, innallaha lanjut ya. Qala, berkata. Siapa yang berkata? Nabi ya. Nabi melalui lisannya siapa? Anas bin Malik. Jadi ini ucapan Nabi tapi diucapkannya oleh Sayyidina Anas. Fayakuluna wa yashrabuna wa yastarihuna. Ketika dipersilahkan untuk makan, dipersilahkan untuk minum, dipersilahkan untuk beristirahat, bersantai ria, maka mereka makan, maka mereka minum dan mereka beristirahat. Wan nasu masyghulun. Sedangkan manusia yang tadi tuh waktu di dunianya nggak mau berlapar-lapar, nggak mau berhaus-haus, nggak mau bercapek-capek untuk melaksanakan puasa, mereka sibuk fil hisab, di hisab. Apa tadi hisab? Hisab di perhitungan, iya di perhitungan. Fi anain wa zomain, dalam keadaan anak itu letih, lelah, ya gelisah, wa zomain dan haus banget. Itu jadinya belum masuk surga itu. Jadi belum masuk surga, belum masuk neraka, udah menghadapi keadaan yang sangat udah menghadapi keadaan kira-kira akan di mana kita nantinya. Jadi rasa senang, rasa kenyang, rasa haus itu udah rasa kenyang dari makanan, rasa kenyang dari minuman, rasa haus, rasa lapar itu udah dirasakan sebelum sampai ke apakah ke surga, apakah ke neraka. Apalagi neraka ya. Jadi sibuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sulaiman. Ad-Darani. Annahu soma yauman fil harri summa nama faro'a qailan yaqulu atabi'u sawaba saumika fi hadal yaumi bimi'ati dinarin Ibu bacanya mak ya. Kenapa? Karena ada alifnya ya. Padahal memang baca mi'ah itu seperti itu tulisannya. Bukan. Mi'ah itu 100. 100 tulisannya seperti itu. Nggak tahu. Jangan nanya ya. Itu kenapa? Emang begitu udah. Bimi'ati dinarin qala
Qala. La. La. Qala. Qala. Wa bi mi'ati alfin. Wa bi mi'ati alfin. Qala. Qala. La. La. Qala. Qala. Wa bi mi'atai alfin. Wa bi mi'atai alfin. Qala. Qala. La. La. Wa izzatu rabbi Wa izzatu rabbi. wa jalaluhu. Wa jalaluhu. Qala. Qala. Fa bi ayyi syai'in Fa bi ayyi syai'in tabi'uhu. tabi'uhu. Faqala. Faqala. La abi'u thawaba La abi'u thawaba bid dunya bidunya wa ma fiha wa ma fiha. walakin Walakin abi'uhu abi'uhu bin nazari bin nazari ilal maula. ilal maula. Faqila Faqila lahu lahu sum sum. fasaufa Fasawfa tarahu tarahu insyaallahu ta'ala. insyaallah. Iya. An Abi Sulaiman Ad-Darani, dari Abi Sulaiman Ad-Darani, annahu shoma yauman, sesungguhnya ia puasa pada suatu hari. Pada suatu hari ia puasa fil harri, dalam keadaan cuaca panas. Panas. Kalau di ini pastinya di Timur Tengah ya. Kalau nggak di Saudi, pokoknya di Saudi. Kalau enggak di Mekah, di Madinah. Ibu, kalau negara Saudi itu, kalau Mekah Madinah itu adanya di negara Saudi. Tapi kalau negara Saudi jangan dibilang Mekah Madinah. Kan kalau kita baca YouTube sekarang dibangun apa itu? Hotel tinggi-tinggi, kemudian tempat berbuat maksiat, pada joget-joget, minum-minum, itu di negara Saudi, ya kan? Tapi jangan terkesan oleh kita itu ada di Mekah Madinah. Mekah itu sampai kapanpun adalah kota suci, nggak akan bisa masuk itu ke dalamnya, ya. Jadi itu di luar, di Riyadh, ya, di mana aja pokoknya, Jeddah gitu ya. Ibu yang udah pergi haji kan pasti pernah ke Jeddah. Itu negara dia betul negara Saudi, tapi nggak masuk dalam mulianya kota Mekah gitu. Jadi nggak masuk ke dalam mulianya kota Mekah. Ya bisa-bisa jadi kayak begitu gitu ya. Tapi jangan mengidentikan Saudi itu adalah kota Mekah Madinah. Kota Mekah Madinah tidak akan kemasukan hal-hal yang sekotor itu. Ya. Ibu-ibu, kota Mekah itu adalah kota haram. Makanya disebut haramain. Kenapa dibilang haramain? Karena ini dua kota, Madinah dan Mekah ini adalah dua kota yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kalau ada orang yang gak betah tinggal di Mekah Madinah ketika pergi haji, wah, pokoknya dia gak betah. Gimana kalau gak betah? Kemudian dia marah-marah gitu ya, karena kelamaan tinggalnya tambah gak betah tuh dia, Bu. Berarti ibu-ibu dia gak dibikin betah sama Allah. Jadi benar-benar ibu, sucinya Mekah Madinah itu, ketika kita masuk ke kota Mekah Madinah, kita harus sesuci hati kita seperti sucinya itu tempat. Karena apa? Karena Mekah dan Madinah yang disebut dengan kota haram tidak menerima yang tidak suci. Jadi jangan takut, apapun yang ada nanti di sekitar Saudi nggak akan merusak nama Mekah dan Madinah. Takut nanti ibu begini, ya Allah Mekah nanti tercemar, enggak. Itu kadang-kadang suka yang itu benar nggak sih ya, menyimpan Di Mekah Madinah. Iya, waktu di Mekah lagi ini sesuai dengan perbuatan. Iya. Ya. Jadi memang Mekah Madinah itu miniatur ya. Iya, Miniaturnya akhirat. Miniaturnya akhirat, bukan di azab. Kalau kita Bu nggak ada azab, Bu. Umatnya Nabi Muhammad ditegur, diperingatkan supaya apa? Supaya istighfar, supaya bertobat. Syirikan itu kan. Ya, jadi
kalau ada pokoknya kalau ada penyimpangan nanti ditegur sama Allah. Supaya apa? Supaya nanti kita keluar dari kota Mekah dalam keadaan suci. Ditegur untuk istighfar. Kesirikan zaman dulu kan udah berlalu, ya. Zaman kalau Mekah udah jadi haram dari dulu kali ya. Apa baru? Kalau Madinah haramnya itu setelah Nabi pindah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Tadinya namanya Yasrib, dia bukan tanah haram. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, sampai ke Madinah, Nabi minta supaya Yasrib ini menjadi kota. Madinah itu kan kota ya, menjadi kota haram, kota yang mulia. Maka Allah luluskan permintaannya Nabi, jadilah Madinah kota haram. Nanti tanya Ustadz Yuda ya, Mekah itu dari dulu apa baru setelah Nabi ada jadi kota haram itu Mekah? Kalau Madinah seperti itu, ketika Nabi hijrah baru itu Madinah jadi kota haram. Jadi tetap suci Bu sampai kapanpun, sampai akhirat. Mana ya? Oh iya, lagi ngomongin puasa pada suatu hari dalam cuaca yang panas. Oh lagi ngomongin kalau di daerah ini kan pasti di daerah Timur Tengah nih. Kalau nggak Mekah Madinah. Mekah Madinah itu bukan daerah Timur Tengah ya. Kalau Timur Tengah itu adanya di Afrika ya. Kan Mekah ini kan di Asia ya. Nah, ini kalau nggak di Mekah di Madinah karena memang hidup di zaman Nabi, di zaman Anas bin Malik. Anas bin Malik kan hidupnya di zaman Nabi ya Bu ya. Bisa termasuk sahabat atau hidup di zaman tabi'in. Nah, Ibu pastinya kalau panas banget kalau di sana itu. Kalau dingin banget. Jadi ibu-ibu kalau yang namanya panas di sana itu melebihi panasnya di mana? Di Indonesia. Kalau panasnya kita kan di sini nggak sampai kering ya. Kalau di sana sampai kering udah gitu. Aus banget. Dalam kondisi seperti itu, ibu-ibu ini sudah hilang dulu ya. Tidurlah ibu-ibu, tidur. Makanya ibu-ibu naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Bukan apa-apa ibu-ibu, kita perlu tidur. Karena apa? Karena lelah kita. Kerja dalam keadaan puasa dengan kerja dalam keadaan tidak puasa, kuatan mana? Kuatan lagi tidak puasa kan? Dibanding puasa. Jadi jangan terlalu diporsir. Kalau kita udah capek kerja, tidur, istirahat tidur. Sampai-sampai saking perlu istirahatnya kita, tidak tercela kita tidur dalam keadaan puasa, dirangsang oleh Nabi tidurnya kita itu ibadah. Kalau sekarang tidur kita ibadah nggak ya? Mudah-mudahan ibadah ya. Ya Allah, saya mau tidur siang supaya nanti malam bisa bangun tahajud. Ibadah kan? Iya. Hukumnya tadi, hukum tidur itu asalnya apa? Mubah tuh kayak apa? Boleh dikerjakan, boleh dikerjakan. Iya, Ibu tidur siang nggak? Kayak orang kaya aja tidur siang. Kalau orang dulu, nah pulang tidur siang kayak orang kaya aja. Kalau dulu kita begitu tuh Bu. Kalau ada temen dipanggil pulang tidur siang, gitu ya. Kayak orang kaya aja tidur siang gitu ya. Ya Allah. Tadinya ibu-ibu mau tidur silahkan, nggak tidur silahkan. Nggak ada
nggak ada larangan, nggak ada hukum jadinya, nggak berpahala, nggak berdosa gitu ya. Tapi bisa lama-lama, bisa akhirnya jadi sunnah, bisa jadi akhirnya wajib, bisa akhirnya haram. Iya, ya bisa jadinya haram. Kapan haram ibu-ibu? Kalau sudah masuk waktu sholat, kita belum sholat, kita tidur, tuh haram tuh. Waktu yang diharamkan untuk tidur. Jadi tidurnya kita haram. Kalau nggak ada yang bangunin kita tuh. Pulang ngaji nih. Misalnya pulang, makanya kalau pulang jangan pas asar. Ya, jadi takut capek gitu ya, capek. Ya Allah Neng, bangunin mama pengen tidur deh. Ngelenyap aja sebentar, ngantuk banget, daripada nanti sholatnya nggak khusyuk. Bentar, tidur deh tuh. Bisa-bisa mendekati juga bisa ya. Pokoknya udah masuk aja waktu sholat, waktu azan, tidur. Tapi nggak ada yang jagain kita, maka tidur kita itu haram. Kapan wajib? Sayyidatna Zainab, ibu-ibu terkenal. Sayyidatna Zainab siapa? Istrinya Nabi. Itu terkenal ibu-ibu bangun malamnya tuh kuat banget. Ya, sampai-sampai saking pengen nggak tidur, padahal udah ngantuk, sholatnya jaga-jaga pakai pakai tambang. Nanti kalau misalnya sholat, nanti limbung, ada yang jagain. Apa yang jagain? Tambang. Sampai segitunya tuh Sayyidatna Zainab. Akhirnya ibu-ibu kata Rasulullah, tidur. Ya, jangan sampai dipaksakan. Nah, terus ibu-ibu di cuaca yang sangat panas. Kemudian Abi Sulaiman ini tidur. Faro'a qailan, maka ia bermimpi dalam tidurnya melihat ada orang yang ngomong. Yaqulu, berkata nih yang ngomong, atabi'u sawaba saumika fi hadzal yaum bi mi'ati dinarin. Kamu mau enggak menjual pahala puasamu pada hari ini dengan, kalau lagi puasa malam apa siang? Siang. Berarti ini tidur apa? Tidur siang. Kamu mau enggak jual pahala puasamu pada hari ini seharga 100 dinar? 100 dinar banyak enggak, Bu? Banyak. 1 dinar itu, cari lagi. 1 dinar itu berapa gram? 4 gram ya? 4 gram ya? 4 gram setengah. 4 gram setengah. Saya punya Bu dinar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah doang apa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? 4,25 gram. 100 dinar berarti berapa? Tadi kan 4,5 1 dinar. Kalau 100 450 dinar. 450 gram. 405. Ibu punya emas 425 gram. Ibu punya emas 425 gram. Ada emas 425 gram dikali 1,5 juta. Sekarang harga emas 1,5 juta. 1,5 juta apa 1.600.000? 1,9. Hah? Mantap. Iya. Tuh berapa duit tuh, Bu? Hitung sendiri. Itu yang megang Google. 1 juta, 2 juta deh. 2 juta dikali 425 gram. Wah, berapa itu? Ya, banyak nggak? Pahala 1 hari puasa dalam keadaan panas dijual dengan harga segitu. Ibu mau nggak? Nih, kamu buka puasa, gitu ya. Saya kasih 425 apa itulah. Ya. Jadi 875. Nah, tuh banyak nolnya ke sononya tuh. Ya, iya. Berapa M?
Baru juta apa baru M? Apa udah M? Ibu-ibu, kenapa saya ngajak ngitung? Karena kalau tiba ngomong 100 dinar, ya 100 dinar gitu ya. Tapi dinar loh, ini emas loh. Makanya bisa dikaliin sama rupiah. Berat ibu bawanya kalau pakai tas. Nggak kebawa ya. Iya. Mau nggak tuh dijual dengan harga kayak begitu? Ibu mah mau aja. Kok lala? Nggak mau dijual. Kola, ya udah, kalau nggak mau seharga segitu, wabima ati alfin 100.000. Mau nggak 100.000? Udah nggak usah pakai ngitung-ngitung. Yang penting udah tahu itu 100 dinar itu seperti apa, apalagi 100.000. Nggak mau juga. Kok lah ini sama supermi digade akidahnya ya Bu ya. Ya Allah. Ibu-ibu pernah dengar nggak? Jadi ada penawaran ngajuin KTP ke pihak gereja, nanti dapat santunan. Di Kemayoran ada. Jadi pihak gereja menawarkan bantuan tapi ngasih KTP. Kayak ibu-ibu waktu kampanye kan, misalnya datang nih calon caleg nih, Bu minta KTP-nya gitu kan. Minta KTP-nya kan itu kalau kita dimintain KTP kan nanti pasti ada permintaan apalah dari pihak dia gitu ya. Udah kita kasih KTP gitu kan. Nah itu kayak ada tuh di Kemayoran kayak begitu. Dikasih bantuan. Kira-kira nanti kalau udah kejirat bantuan gimana tuh Bu? Ya, ada. Kira-kira ibu-ibu, ada nggak agama Islam, komunitas agama Islam yang punya perkumpulan, kemudian menawarkan kayak begitu? Ada nggak? Nggak ada. Bukan jarang, nggak ada. Ada misalnya, ini orang Nasrani ditawarkan ada bantuan nih dari masjid. Tapi Islam enggak menawarkan agama kepada orang non-Islam. Kalau dia kan menawarkan bantuan, ada udang di balik batunya gitu. Ada maunya. Kalau Islam enggak boleh begitu. Enggak boleh. Qala la, tidak. Qala wa bimi'atai alfin. Tadi nggak mau 100 berapa? 100.000, ditawan 200.000. Bimi'atai alfin. Qala la, tidak juga. Wa izzat, nanti ibu ngitung deh di rumah ada tuh 200.000 kayak apa. Qala la, wa izzatu rabbi wa jalaluhu, demi kemuliaan Tuhanku dan kemuliaannya. Izzah itu keperkasaan, aziz. Kalau jalal mulia gitu. Aziz itu Bu terkesan dengan kesangarannya gitu Bu. Ya. Kalau jalal tuh kemuliaan, kewibawaan. Qala fabi ayyi syai'in tabi'uhu. Jadi walaupun dengan demi Tuhanku yang maha mulia, aku tidak akan menjualnya walaupun kamu akan belinya dengan 200.000. Qala, ini obrolan kapan nih Bu? Lagi tidur. Obrolan lagi tidur. Qala fa bi ayyi syai'in tabi'uhu, maka dengan apa kamu akan menjualnya? Lah, ditawar 200.000 dinar, enggak mau. Kamu terus mau jualnya seperti apa? Dengan apa dijualnya? Faqala la abi usawa babid dunya. Dijawab sama Abi Sulaiman, aku tidak akan menjual pahala dengan dunia, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam dunia. Jangankan cuma 200.000 ya. Jangankan cuma 200.000 dinar.
dunia dan isinya aku nggak mau. Untuk menjual pahalaku. Ternyata pahala kita mahal Ibu ya. Ya, Jalaninnya berat. ya Allah. Ternyata pahala mahal loh. Tapi kita sia-siain ya. Setannya wah. Ya Allah. Ngaji nih berpahala nggak? Berpahala. Ibu mau jual? Jual. Ini ada 200.000 dinar nih. Kamu jangan ngaji. Ah, yaudah, mau nggak? Kagak ngaji ibu-ibu. Kan begitu kan kasarnya ya. Tuker maksudnya jangan puasa. Jangan puasa, aku kasih 200.000. 200.000 perak. 200.000 perak aja. Diambil sama kita. Qala la abi'u thawaba bid dunya. Oh, sekarang udah jam 3 kurang ya? Jam 3. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar ini 2 kali ya? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah, ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syaraf wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ats maqaman mahmudan alladzi wa'anta innaka la tukhliful mi'ad. Rabbighfir li wa li walidayya, 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 rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lanjut ya Bu ya. Aku tidak akan menjualnya walaupun aku jual dengan dunia dan isinya. Walakin abi'uhu bin nazar ilal maula. Akan tetapi aku akan jualnya dengan memandang Allah Subhanahu wa taala. Maula itu apa ya? Wali itu apa? Maula itu pokoknya Allah aja ya. Aku akan jualnya dengan memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah subhanallah. Faqila. Maka dijawab dan yang nanya. Lahu. Faqila lahu. Sum. Puasalah. Nah berarti ini Bu malaikat nih Bu. Bukan setan. Kalau setan ayo aja Bu gencer. Nah, kalau ini kata malaikat ya udah puasa deh. Terusin puasanya. Fasaufa tarahu insyaallah taala. Maka pasti niscaya kamu akan melihatnya. Melihat siapa? Tuhan. Melihat Allah insyaallah. Bu, melihat Allah itu adalah karunia yang adalah tawaran yang terakhir nanti di akhirat. Jadi pertama-tama nanti kita masuk surga. Ceritanya masuk surga nih ya. Masuk neraka sih kan. Ceritanya jangan masuk surga. Masuk surga, amin. Masuk surga, ibu-ibu malaikat suruh bawain apa? Bawain perhiasan. Pakaian surga. Perhiasan, mahkota. Udah rapi. Pertama-tama kita dituntun cari tempat tinggal kita. Udah ketahuan tempat tinggal kita di mana, suruh pakai pakaian surga. Perhiasannya, mahkotanya. Terus udah selesai dihidangkan makanan. Dihidangkan minuman. Udah kenyang, terus ibu-ibu suruh jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Iya, nanti kita melewati pohon tuba. Lima ro'ani wa amanabi. Summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Tuba itu bahagia. Itu di dunia artinya. Tapi nanti di akhirat itu sebuah pohon di surga yang bernama tuba. Jalan-jalan. Udah selesai jalan-jalan, capek enggak? Enggak ada capeknya. Pulang. Di situ ibu-ibu Allah memperlihatkan
zatnya. 1 tirai, 2 tirai, sampai beberapa tirai Allah menampakkan zatnya. Di situ kita tersungkur, jatuh, sujud, berterima kasih kepada Allah. Ya alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau saja aku tidak diberikan hidayah olehmu ya Allah, nggak bakalan saya begini. Nah, itu adalah akhir daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita diperlihatkan Allah. Di mana ketika di dunianya agama-agama yang lain udah terburu kagak sabar. Udah keburu enggak sabar, pengen ngeliat Tuhannya. Akhirnya apa? Bikin salib lah, bikin patung lah, bikin apa lagi ya? Bikin foto orang tuanya lah, dipajang, ditaruh deh itu yang namanya apaan? Lilin, siong itu tuh, siong, ya, yang wow. Ya, kalau kita sabar, enggak diperlihatkan Allah. Jadi kalau misalnya ada yang cerita saya ngelihat Allah, bohong. Ada yang cerita saya ngelihat malaikat, bohong. Tapi kalau ngelihat malaikat mungkin, iya, ya, ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.